Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ya, dari mata kuliah SMKI akan mempresentasikan diskusi dari final project UAS kami mengenai penguatan infrastruktur keamanan siber nasional untuk mendukung transformasi digital menuju Indonesia Emas 2045. Jadi ya mengenai ide proyek ini lebih ke penguatan infrastruktur keamanan siber nasional. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu untuk anggota kelompok kami. Ada Alvin Nur Rahman, ada Muhammad Asnur Ramdhani, lalu ada Muhammad Fahmi, selanjutnya Muhammad Fikri, Muhammad Said Projik, dan saya sendiri, Rizky Febriansyah Pratama. Kami semua dari Teknik Informatika, juga Rombal TI 16. Baik, latar belakang ide proyek ini karena mungkin kejadian kejadian yang cukup kritikal ya mengenai pusat data nasional yang mana pusat data nasional ini mengalami serangan ransomware ya, yang mana ini pusat data nasional ini memuat banyak data penting pemerintah dan juga rakyat Indonesia gitu. Jadi karena makin banyaknya isu-isu tentang keamanan informasi, baik peretasan, baik terkena ransomware ataupun terkena serangan-serangan keamanan informasi lainnya, maka dengan ini kami memiliki ide proyek untuk penguatan sebuah keamanan informasi ya untuk pemerintahan khususnya pada generasi emas 2045 nanti. Baik, selanjutnya mungkin tujuan proyeknya saya serahkan ke teman saya. Silahkan Asnur. Oke, sesuai yang sudah dijelaskan tadi di latar belakang yang sudah disampaikan oleh Piski, berikut tujuan proyeknya adalah yang pertama mengembangkan kebijakan dan prosedur keamanan informasi yang sesuai dengan standar internasional. Yang kedua, meningkatkan kapabilitas deteksi, respon, dan mitigasi insiden keamanan siber menggunakan CTEM, yaitu kepanjangan dari Continuous Threat Exposure Management. Nah, yang ketiga, melaksanakan penilaian risiko secara berkala dan menerapkan kontrol mitigasi yang efektif. Dan yang keempat, membangun kesadaran dan kompetensi keamanan informasi di seluruh lapisan masyarakat. Jadi, dimaksud ini yang berperan tidak hanya eh, pemerintah aja, tapi masyarakat juga ikut berperan dalam menjaga data-datanya. Yang kelima, memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar keamanan informasi nasional dan internasional. Nah, di sini nih maksudnya adalah berhubungan dengan poin yang pertama. Jadi itu regulasi atau sebuah kebijakan dalam menetapkan suatu aturan keamanan informasi itu harus sesuai standar internasional yang kita bisa meniru dari beberapa negara yang sudah menerapkan standar yang cukup bagus dan mereka cukup aman dan bagus dalam melaksanakannya. Boleh di next. Oke, dari tujuan proyek tersebut berikut adalah teori yang berkaitan. Mungkin teman-teman yang belajar di cybersecurity pernah lihat yang namanya triangle CIA ya. Jadi kalau dilihat gambarnya itu bentuknya segitiga, ada huruf C, I, dan A atau CIA Triad yang kepanjangannya adalah confidenti- confidentiality, integrity, dan availability. Yang pertama itu confidentiality itu melindungi informasi dari akses yang tidak sah untuk memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh individu yang berwenang. Yang kedua, ada selanjutnya itu integrity, menjaga keakuratan dan keutuhan informasi. Ini memastikan bahwa bahwa data tidak dapat diubah atau dirusak secara tidak sah gitu. Dan yang ketiga ada availability, memastikan bahwa informasi dan sumber daya yang terkait dapat diakses oleh pihak yang berwenang saat dibutuhkan. Oke, next. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Alvin. Silakan. Baik. Nah, selanjutnya
apa yang akan saya lakukan yaitu pertama, memperbaiki literasi mengenai ancaman keamanan informasi. Kita tuh harus banyak-banyak mengetahui literasi terbaru mengenai ancaman keamanan informasi. Nah, untuk selanjutnya yang kedua yaitu terus belajar dan terus meningkatkan skill mengenai IT. Lalu di ketiga, terus up to date dengan perkembangan teknologi dan ancaman baru pada sistem keamanan informasi. Karena untuk setiap tahun ya, eee, teknologi itu selalu berkembang. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, maka muncul juga ancaman-ancaman baru, pada sistem keamanan. Lalu yang keempat yaitu selalu sharing dan berdiskusi mengenai keamanan informasi. Mmm, untuk selanjutnya membuat jurnal mengenai keamanan informasi, dan memperluas jaringan internasional agar tahu standar dan berita teknologi dari berbagai wilayah dengan join komunitas internasional. Dan yang terakhir yaitu mencoba membuat sebuah informasi yang bisa mengukur ketahanan dari ancaman keamanan informasi. Oke, untuk slide selanjutnya saya serahkan ke Fahmi. Apa yang apa yang sudah saya lakukan sampai dengan video ini dibuat? Pertama, tidak sembarangan melakukan data sensitif ya. Terus yang kedua, selalu scan virus. Nah, ini wajib dilakukan setiap sebulan sekali. Dua, sebagai software developer, saya sudah menerapkan security coding. Di mana ini untuk keamanan juga membahas selanjutnya. Dua, keempat, merubah password minimal 12 kali. Kelima, memposting hal-hal penting ke sosial media untuk mencegah social engineering. Keenam, tidak asal mengklik yang kurang jelas atau visualnya, karena itu dapat menyebabkan hacker atau phishing. Tujuh, mengulangi perbedaan website phishing atau bukan. Delapan, menggunakan aplikasi tambahan agar terhindar dari. Selanjutnya. Kayak Baik, saya akan melanjutkan dari presentasi yang telah disampaikan oleh Mas Fahmi ya. Bagian dari apa hasil yang saya peroleh sampai dengan video ini dibuat adalah semakin aware mengenai keamanan informasi, kemudian literasi tentang keamanan informasi semakin meningkat dan sudah bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selalu memperhatikan aspek keamanan saat kami mengembangkan sebuah software. Kemudian kami juga belum pernah dan semoga tidak mengalami account hack atau akun kita, sosmed kita mengalami hack itu hampir tidak pernah ya, dan semoga tidak juga terkena phishing atau terkena virus yang menyebabkan data penting hilang. Kemudian bisa melihat celah keamanan dan langsung memperbaikinya ketika mengembangkan software. Seperti dalam pekerjaan kami akan menggunakan cara-cara atau best practice yang disampaikan oleh tools atau bahasa pemrograman yang ditawarkan seperti itu. Oke, next. Kemudian apa yang masih akan saya lakukan? Tentunya dari poin apa yang sudah saya lakukan, terus mempertahankannya dan tidak lalai akan keamanan informasi. Dan juga selalu memberitahu keluarga, teman, dan orang terdekat mengenai pentingnya keamanan informasi yang telah kita ketahui dan yang pernah kita alami. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Fikri. Baik, terima kasih. Kesimpulan dari apa ide proyek kali ini adalah tentunya dengan ide proyek yang kami buat mengenai penguatan infrastruktur keamanan cyber nasional untuk mendukung transformasi digital menuju Indonesia Emas 2045. Tentunya kami berharap ke depannya pemerintah akan lebih profesional menjaga data masyarakat, rakyat, dan data kedaulatan Indonesia. Tentunya datanya karena mencakup keseluruhan Indonesia, tentunya datanya itu kerahasiaannya itu tinggi. Dan juga terus melanjutkan program
untuk meningkatkan atau menciptakan talent digital yang unggul. Seperti itu. Lanjut ke slide berikutnya. Baik, di sini ada sedikit meme dari sosial media ya. Jadi bisa kita lihat di sini bapak-bapak bapak-bapak aparat ini sedang melakukan scanning tangan ke monitor, padahal itu bukan scan alat, tapi itu hanya scan monitor, menandakan bahwa memang ini sebagai seremonial saja, cuman kesannya itu terlalu mendewakan digital gitu. Tapi padahal belum secanggih itu teknologi kita yang teknologi yang kita punya sekarang gitu. Terus ada beberapa meme terkait pusat data nasional yang terbaru. Ini menandakan bahwa sentimen negatif dari para pengguna sosial media terkait Kominfo yang baru-baru ini sangat ramai dibahas terkait PDNS yang terkena ransomware, itu menandakan bahwa memang pemerintahan kita tuh harus lebih kompeten di bidangnya. Jadi anggota-anggota atau karyawan-karyawan itu harus lebih kompeten di bidangnya masing-masing. Jangan sampai yang berwenang di pemerintahan tersebut adalah orang yang tidak berkompeten di bidangnya gitu. Terus muncul juga sentimen negatif terkait boomer itu selalu selalu ketinggalan zaman dan tidak bisa IT, itu banyak berseliweran di sosial media kita sekarang gitu teman-teman. Mungkin itu saja. Lanjut ke terakhir ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kami. Semoga dengan adanya ide project ini kita bisa lebih berbenah untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045, transformasi digital, dan kita membangun bersama-sama sistem keamanan informasi yang kita punya dan kita akan bangun nantinya, seperti itu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.